Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyimak materi video ini. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, yaitu memahami manusia dalam perspektif Islam. Materi ini akan membahas bagaimana Islam memandang kedudukan, tujuan, dan tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat esensial. Siapakah manusia? Sebelum kita bisa memahami dunia, kita harus lebih dahulu memahami hakikat diri kita, yaitu seorang manusia. Dalam pandangan Islam, manusia bukanlah sekadar makhluk biologis yang ada karena kebetulan. Islam memberikan panduan yang utuh mengenai siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa tujuan kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Seperti yang sudah disebutkan, kita akan membahas 5 poin utama, mulai dari proses penciptaan, tujuan hidup, kedudukan dan fitrah, keistimewaan yang dimiliki, hingga konsep pertanggungjawaban dari manusia. Pertama, mari kita lihat bagaimana Islam menjelaskan asal mula kita. Penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihi wassalam, adalah sebuah penciptaan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya langsung dari tin atau saripati tanah. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sementara kita tuh keturunannya diciptakan melalui proses biologis yang mulia dari nutfah atau air mani. Namun, puncak dari penciptaan ini adalah ketika Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri kita. Inilah yang memberikan kita dimensi spiritual. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai ciptaan ahsani taqwim atau bentuk yang terbaik, seperti yang ditegaskan dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini disebabkan karena manusia adalah gabungan sempurna antara materi atau fisik dan spiritual atau roh. Setelah kita tahu dari mana kita berasal, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa kita di sini? Tujuan utama dan paling fundamental dari penciptaan kita adalah untuk beribadah. Ini adalah hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Namun penting untuk kita ketahui bahwa ibadah dalam Islam bukan hanya ritual seperti sholat, puasa, atau zakat. Itu adalah sebuah ibadah madoh. Ada pula ibadah ghair madoh yang mencakup seluruh aktivitas hidup kita seperti belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain sama aktivitas itu diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai dengan syariatnya. Selain tujuan vertikal untuk beribadah, kita juga memiliki tujuan horizontal dalam hubungan kita dengan bumi dan isinya. Kita ditugaskan sebagai khalifah fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman kepada para malaikat, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Apa tugas seorang khalifah? Yaitu untuk imarah, yaitu membangun bumi, membangun peradaban, mengelola sumber daya dengan bijak dan riah, menjaga dan memelihara bumi, bukan merusaknya. Intinya, kita adalah manajer yang ditugaskan untuk mengelola planet ini sesuai dengan kehendak pemiliknya. Lalu, bagaimana Islam memandang kedudukan kita di antara makhluk-makhluk lain? Kita adalah makhluk yang dimuliakan, seperti yang disebut dalam surat Al-Isra. Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Kita juga dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci dan memiliki naluri bawaan untuk mengakui adanya Tuhan atau Tauhid. Namun manusia adalah makhluk yang unik. Kita memiliki dualisme potensi, seperti yang diilhamkan Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8. "Falhamaha fujuraha wa taqwaha." Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya, yaitu potensi fujur atau untuk berbuat jahat, dan potensi takwa atau untuk berbuat baik. Kita memiliki kecenderungan untuk keduanya. Adanya potensi dualisme tadi sangat berkaitan dengan 3 keistimewaan besar yang Allah berikan kepada kita para manusia, juga membedakan kita dari malaikat ataupun hewan. Pertama adalah akal, kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memahami ilmu.
Inilah anugerah yang membuat Nabi Adam lebih unggul dari malaikat dalam hal pengetahuan. Kedua, adalah iradah atau kehendak bebas. Malaikat tidak punya pilihan, mereka selalu taat. Hewan hanya bertindak berdasarkan naluri, tapi kita manusia diberi kebebasan untuk memilih antara jalan takwa atau jalan fujur. Dan karena kita memiliki akal dan kehendak bebas, kita dianugerahi yang ketiga, yaitu amanah. Ini adalah beban tanggung jawab untuk menjalankan syariat. Sebuah amanah yang berat tiga keistimewaan tadi, akal, kehendak bebas, dan amanah, membawa kita pada sebuah konsekuensi logis. Hidup ini adalah ujian. Karena kita bebas memilih, maka setiap pilihan kita memiliki konsekuensi. Prinsip akuntabilitas ada inti dari kehidupan seorang muslim. Setiap perbuatan kita, sekecil apapun, akan dicatat dan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Allah menegaskannya dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang berarti, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Setelah mendengarkan materi-materi tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Berarti manusia dalam Islam adalah ciptaan terbaik atau ahsani taqwim, perpaduan mulia antara materi fisik dan ruh spiritual. Tujuan hidup kita ada dua, beribadah kepada Allah secara total, yaitu ibadah, dan mengolah serta memakmurkan bumi sebagai wakilnya, yaitu khalifah. Untuk menjalankan tugas itu, kita dibekali dengan akal dan kehendak bebas, yang sekaligus menjadi inti dari amanah untuk atau ujian kita. Dan terakhir, setiap pilihan yang kita ambil dalam ujian ini akan memiliki konsekuensi dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Demikianlah pemaparan singkat mengenai manusia dalam perspektif Islam. Memahami siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita adalah langkah awal untuk menjadi hamba Allah dan khalifah yang lebih baik. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.